Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mansur, NIM 1704311000063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya, yaitu di PT Dok Perkapalan Surabaya dengan dosen pembimbing Ahmad Ubaidillah STMT, yaitu dengan judul Analisa Efisiensi Konsumsi Energi Listrik pada Kapal Motor Penumpang Tilongkabila di PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Dasar teori. Daya listrik digunakan untuk menjalankan kebanyakan dari layanan bantu atau auxiliary service. Generator utama AC adalah sumber utama menghasilkan daya listrik. Daya listrik pada kapal umumnya menggunakan tegangan 440 volts dengan frekuensi 60 Hz. Atau ada juga kadang kapal menggunakan 380 volts, yaitu dengan menggunakan frekuensi 50 Hz. Kapal dengan kebutuhan daya listrik sangat besar akan membutuhkan generator yang beroperasi pada tegangan tinggi, yaitu pada tegangan 3,3 kV, 6,6 kV, atau ada yang menggunakan juga 11 kV untuk membatasi ukuran arus beban normal dan prospektif volts current. Pencahayaan atau lampu dan peralatan pendukung daya rendah lain biasanya beroperasi pada tegangan 110 volts atau biasa juga menggunakan 220 volts. Transformator AC single pass digunakan untuk mengurangi tegangan 440 volts ke tingkat tegangan yang lebih rendah. Peralatan portable beroperasi pada tegangan 55 volts atau bahkan 24 volts yang dihasilkan oleh trafo step down. Dan biasanya untuk peralatan ini yang ada di kapal yaitu menggunakan trafo step down untuk menurunkannya tegangannya. Sama sih sebenarnya dihasilkan pada trafo yang ada di sekitar rumah kita. Baterai untuk berbagai layanan penting beroperasi pada tegangan 12 volts atau 24 volt DC. Sistem distribusi menggunakan 3 kawat dengan insulasi atau netral yang masuk ke ground. Memerlukan banyak instrumentasi pengukuran. Proteksi terhadap arus balik dipasang pada generator karena arus balik tidak diizinkan tidak terjadi sehingga generator tidak bertindak sebagai motor di sini. Dan inilah gambar yang ada di kapal, ada generator sama baterai. Untuk generator sendiri di sini digunakan untuk menyuplai kayak motor dengan tegangan yang besar-besar. Kalau baterai digunakan untuk menyuplai beban listrik yang bertegangan kecil. Permasalahan yang saya temui di KMP Tilongkabila ini yaitu banyak menggunakan beban induktif seperti motor listrik sehingga pemakaian bahan bakar untuk menyuplai beban-beban induktif menjadi besar. Dan inilah salah satu kenapa kok bahan bakar di KMP Tilongkabila ini sangat boros dan setiap bulannya sampai merogoh berapa puluhan juta untuk hanya bahan bakarnya saja. Adanya beberapa alat dalam sistem kelistrikan yang sudah lama dan harus segera diganti atau diperbaiki. Dan seharusnya ketika ada sudah alat yang lama dan semisal masih bisa diperbaiki, ya harus diperbaiki terlebih dahulu agar tidak berdampak pada bahan bakar yang akan digunakan. Dan kalau semisal tidak bisa diperbaiki, ya harus diganti. Dan ini yang mempengaruhi faktor daya yang kemudian dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi banyak hal yang akan merugikan kru-kru kapal, yaitu dengan biaya yang cukup mahal juga. Solusi. Untuk itulah diperlukan perbaikan faktor daya pada kapal Tilongkabila ini agar tercipta pemakaian daya listrik yang optimal dan efisien. Di Indonesia sendiri, PLN menetapkan faktor daya sebesar 0,85 yang mana sudah bisa dikatakan baik. Untuk di kapal sendiri kurang lebih sama perbedaannya jika kapal mengakibatkan pemakaian bahan bakar yang menjadi boros. Itulah sebabnya tadi sudah saya jelaskan kenapa kok kapal menjadi boros karena faktor dayanya turun. Maka dari itu, untuk memperbesar harga kos atau faktor daya yang rendah, hal ini ada cara yang sangat mudah untuk menaikkannya, yaitu dengan cara dilakukannya adalah memperkecil sudut Pi-nya. Nah, untuk solusinya yaitu menggunakan kapasitor bank yang biasa digunakan di gedung-gedung. Mungkin adalah salah satu solusinya. Untuk memperkecil sudut atau Pi, hal ini mungkin dilakukan adalah memperkecil komponen daya reaktifnya atau VAR. Kapasitor ini berfungsi untuk mengurangi reaktif induktif yang disebabkan beban motor listrik tadi dan menaikkan kos Pi faktor daya. Selain itu, memperbaiki kualitas pasokan energi listrik antara lain memperbaiki mutu tegangan di sisi beban, memperbaiki faktor daya atau kos Pi, dan mengurangi rugi-rugi transmisi. Pembahasan
Dan ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja kapasitor bank. Yang pertama ada prinsip kerja kapasitor bank dibutuhkan pemahaman tentang segitiga daya, di mana dalam listrik arus kuat dikenal adanya 3 komponen daya yang secara diringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Daya aktif disimbolkan dengan P, satuan kilowatts. Daya aktif adalah daya yang benar-benar digunakan oleh beban untuk melakukan kerja. Daya reaktif disimbolkan dengan Q, satuannya kVAR. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk memagnetisasi beban agar dapat melakukan kerja. Untuk daya semu disimbolkan dengan S. Satuannya kVA. Dalam semu adalah resultan atau total daya dari daya aktif dan daya reaktif. Nah, pada arus AC, semua beban yang terhubung dengan jenis beban induktif akan menyebabkan lagging atau biasa arus tertinggal terhadap tegangan, dan celakanya kebanyakan beban listrik ini adalah bersifat induktif, memperbaiki nilai dari faktor daya di jaringan instalasi listrik dengan cara menyeimbangkan antara beban induktif dan beban kapasitif. Nah, kapasitor dengan nilai tertentu yang disusun secara paralel, tetapi sebelum pemasangan perlu diketahui harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebelum pemasangan itu dilakukan harus diukur terlebih dahulu. Pengukuran cospimeter untuk memonitor faktor daya dan juga pengecekan total atau harmonic distortion atau frekuensi yang nantinya menentukan jenis kapasitor yang akan dipasang. Kapasitor bank, ini kapasitor yang agak besar itu namanya kapasitor bank. 3 fase yang setiap fasanya terhubung dengan kapasitor bank melalui block switching kontaktor. Nah, di sini untuk cara perhitungannya, untuk sebelum dan setelah pemasangannya nanti saya jelaskan di kapasitor banknya sebelum pemasangan dan sesudah pemasangan kapasitor bank. Adapun biaya energi bahan bakar ini menggunakan beberapa asumsi. Antara lain, ini sebelum menggunakan kapasitor bank, konsumsi NSFC yaitu 0,20 liter per kWh-nya. Kalau semisal harga bahan bakarnya 6.500 per liter, maka jumlah dan biaya bahan bakar yang dikonsumsi setiap perharinya yaitu bisa mencapai 2.640 liter per hari. Bayangkan itu per hari bisa biayanya bisa 17.160.000 per hari. Nah, ini untuk faktor dayanya. Saya total rata-ratanya faktor dayanya yaitu 0,79 kospinya. Nah, ini sebelum pemasangan kapasitor bank yaitu kVAR-nya 524 dengan kospi 0,78. Setelah pemasangan kapasitor bank, kita bisa melihat perubahannya yang cukup jauh, yaitu kVAR-nya yang dipakai yaitu 212 dan kospinya 0,95. Nah, ini untuk perhitungannya pemasangan kapasitor bank setelah dan sudah dipasang dan sebelum dipasang, yaitu kWh per harinya menghasilkan total 10.560. Seperti ini. Untuk kWh per tahunnya bisa dibayangkan selisihnya sangat jauh. Nah, untuk biaya setelah adanya pemasangan kapasitor bank, yaitu perharinya hanya menggunakan 671,6 liter bahan bakar yang digunakan. Kalau semisal diuangkan, yaitu 4.365.400 per harinya. Dapat dilihat bahwa ada lumayan banyak segi penghematan jika diberikan kapasitor bank pada sistem kelistrikan kapal. Dari biaya yang sebelumnya 17.160.000 per hari menjadi 4.365.400 per hari untuk konsumsi bahan bakar tiap harinya. Nah, saya dapat menyimpulkan dari beberapa yang sudah saya bahas tadi, pemakaian bahan bakar pada sistem kelistrikan KMP Tilong Kabila sebelum perbaikan faktor daya adalah 2.640 liter per hari dengan biaya 17.160.000 per harinya dengan faktor daya rata-rata 0,79. Ini sangat tidak baik mengingat kondisi faktor daya yang rendah, maka perbaikan faktor daya yang dengan pemasangan kapasitor bank ini adalah sebagai salah satu alternatif mengatasi faktor daya yang rendah tersebut. Kondisi pemakaian bahan bakar pada sistem kelistrikan KMP Tilong Kabila setelah dilakukan pemasangan faktor daya adalah 671,6 liter per harinya. Ini adalah penghematan bahan bakar yang lumayan signifikan setelah perbaikan faktor daya menjadi 0,95. Dengan pemasangan kapasitor bank,
maka pemakaian bahan bakar menjadi 671,6 liter dengan biaya 4.365.400 per harinya. Dengan demikian, pemasangan kapasitor bank, yaitu hasil perhitungannya, maka didapatkan perbaikan faktor daya menjadi 0,95 dari yang tadinya 0,79 dengan faktor daya 0,95, maka beban KVAR di KMP Tilong Kabila telah direduksi yang sebelumnya 524 KVAR menjadi 212 KVAR. Nah, untuk perbandingannya sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor banknya sangat signifikan. Mungkin kapasitor bank adalah salah satu alternatif mengatasi faktor daya yang rendah dan efisiensi bahan bakar yang digunakan pada KMP Tilong Kabila ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Undur man kola walatan durman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.